Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahkan pemirsa di mana saja berada, kita siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan, sekalipun ibadah kita dalam bentuk online, live streaming, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja, kasih Tuhan bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya beri judul firman Tuhan siang hari ini, pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 dan seterusnya, 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara perhatikan, simak setiap kebenaran firman Tuhan. Dikatakan demikian, adapun Yerubal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita mesti percaya bahwa hari-hari ini, saudaraku, umat Tuhan bagaikan seperti berperang. Bukan berperang secara jasmani, tetapi berperang secara rohani, saudaraku. Nah, saudara perhatikan bagaimana umat Tuhan saat itu yang dibawa kepemimpinan Gideon, sementara siap untuk berperang melawan tentara Midian, tentara Amalek, dan Alkitab katakan ada 32.000 orang yang maju berperang saat itu. Saudara perhatikan dalam ayat-ayat ini, firman Tuhan katakan, ya, dalam ayat-ayat ini Tuhan katakan kepada Gideon, terlalu banyak orang yang akan pergi berperang. Ya,
Saya percaya hari-hari ini Tuhan sementara menyaring anak-anak Tuhan, ya, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sementara mencari orang-orang yang siap mau dipakai oleh Tuhan. Sebagai apa? Saya percaya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, saudaraku, seperti apa sih kira-kira ciri-ciri orang yang dipilih Tuhan? Seperti apa? Saya menjabarkan beberapa hal pada saat siang hari ini. Yang pertama, saudaraku, orang yang dipilih Tuhan dalam ayat yang kedua, saudara perhatikan. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni pasal 7 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan katakan, saudara, terlalu banyak Gideon. Jangan-jangan nanti orang Israel memegahkan diri terhadap aku, kata Tuhan. Kemudian mereka akan berkata, orang Israel akan berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Karena aku loh, karena saya, maka peperangan ini bisa menang. Tidak, Tuhan katakan, ya, ayat yang kedua, firman Tuhan mulai menyaring siapa-siapa orang yang dipilih Tuhan. Yang pertama, saudaraku, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang tidak suka memegahkan diri. Orang yang mau dipilih Tuhan adalah orang yang tidak tinggi hati, tidak sombong. Saudara perhatikan hari-hari ini Tuhan sementara menyaring. Tidak ada satupun, termasuk gereja Tuhan, termasuk umat Tuhan, nggak ada satupun kita yang bisa memegahkan diri. Saudara punya pabrik, hari-hari ini karyawan pegawai yang bisa tidak bekerja. Saudaraku, ya, kita tahu persis hari-hari ini pemerintah sementara, saudaraku, mengumumkan agar supaya setiap masyarakat, penduduk, warga, bangsa Indonesia melakukan yang namanya social distance, saudaraku. Mengisolasi diri, menutup diri, tidak keluar rumah, mengupayakan. Sama seperti ibadah pagi hari, kita gak bisa kumpul rame-rame, kumpul sama-sama seperti kebiasaan. Di waktu-waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu ini, sudah minggu kedua kita tidak ada ibadah bersama, ibadah kumpul, tapi kita lakukan secara online, ya, kita lakukan ibadah live streaming, siaran langsung, saudaraku, ya. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan, yang pertama ciri-cirinya orang yang tidak memegahkan diri, orang yang tahu diri siapa, saudaraku. Kita nggak bisa, pasti Tuhan tolong, betul Tuhan tolong. Ya, kita gak bisa berkata bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, tetap bekerja seperti biasa, tetap melakukan kegiatan seperti biasa, tetap ibadah seperti biasa. Gak apa-apa, kumpul saja. Perhatikan firman Tuhan katakan, orang yang memegahkan diri gak boleh ikut dalam peperangan. Orang yang coba untuk, ini loh karena saya, karena aku, karena saya, peperangan ini dimenangkan, tidak. Tuhan mau hari-hari menyatakan bahwa wabah virus corona hanya bisa diselesaikan dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Kenapa? Kalau kita pakai cara manusia, sia-sia. Setiap manusia, siapapun dia, tidak ada yang terkecuali, terbatas. Tapi Tuhan yang saudara dan saya sembah, dia Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan, memberitahukan kepada saudara dan saya pemirsa. Haleluya. Mari kalau kita mau menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, jangan memegahkan diri. Haleluya. Itu yang pertama. Haleluya. Yang kedua, saudara perhatikan, masih dalam pasal yang ke-7, ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari
pegunungan Gilead. Yang kedua, saudara perhatikan, orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang tidak takut. Orang yang terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak roh ketakutan melanda umat manusia. Tidak hanya orang di luar sana, tidak hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, tapi sampai gereja Tuhan pun. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hidup hari-hari dalam ketakutan. Firman Tuhan ajar kepada saudara dan saya pada saat siang hari ini. Yang takut pulang. Yang takut nggak bisa ikut dalam peperangan. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang hari-hari takut dengan yang namanya virus corona. Itu manusiawi. Tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan, saudaraku. Banyak orang hari ini takut mati, saudaraku. Ya. Belum tentu orang yang terpapar kena terinfeksi virus corona ujung-ujungnya mati, saudaraku. Tapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Alkitab dengan jelas siang hari ini, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 mengajarkan, mengingatkan saudara dan saya, mari tidak takut menghadapi hidup ini. Kenapa? Janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Itu kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu percaya. Saya hamba Tuhan yang tetap percaya. Ketika saudara saya hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, maka kebenaran ini yang akan membela saudara dan saya. Kebenaran ini, firman Tuhan ini yang akan terus membackup saudara dan saya. Firman ini akan terus menuntun langkah-langkah saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Gideon terlalu banyak. 32.000 itu orang terlalu banyak. Suruh pulang yang takut, yang gentar pulang. Suruh tahu, ada terlalu banyak yang pulang. 22.000 jumlah laskar tentara, yang notabene mereka adalah tentara yang sebenarnya siap perang. Ternyata Tuhan pilih, Tuhan saring. Dari 32.000, sisa 10.000, 22.000 pulang. Kenapa? Alkitab yang katakan mereka takut, mereka gentar. Mereka, saudaraku, nggak berani hadapi kenyataan, nggak berani hadapi tentara Midian, nggak berani menghadapi orang-orang Amalek. Itu sebabnya 22.000 mereka pulang, sisalah 10.000 orang. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Saudara perhatikan, dalam ayat-ayat selanjutnya Tuhan berkata begini. Dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon, saudara perhatikan ayat 5, Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Saudara, dari 10.000 orang yang siap maju, ternyata Tuhan berkata, Gideon, masih terlalu banyak. Aku saring lagi. Tuhan katakan, suruh mereka minum air di tepi sungai. Dan siapa yang akan, aku katakan, orang-orang ini, kelompok ini yang harus pulang. Mereka harus pulang. Dan ada kelompok, sebagian orang ini akan harus maju berperang. Mereka yang maju berperang. Dan Tuhan suruh, melalui Gideon, suruh mereka minum air di tepi sungai. Dan saudara perhatikan, ada dua kelompok pada saat itu. Kelompok pertama, mereka minum air seperti anjing menjilat langsung di tepi sungai. Tapi kelompok kedua, mereka lakukan dengan tangan mereka. Maksudnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau pilih orang-orang yang beretika.
nggak sembrono dalam hidup ini, nggak semau gue. Kita mesti tahu, saudaraku, ya, kita mesti belajar orang-orang yang beretika. Ada orang-orang yang belajar taat akan otoritas, taat akan pemimpin, saudaraku. Ya. Kenapa sebagian besar gereja melakukan ibadah online? Saya tahu ada beberapa tempat, beberapa daerah karena sikon yang memungkinkan, ya. Karena saya sempat baca di salah satu grup angkatan saya, sekolah Alkitab SAB, saudaraku, bahwa mereka di daerah Kalimantan Tengah nggak punya signal. Di pedalaman tertentu nggak ada signal. Jadi mereka tetap ibadah. Bukan mereka tidak mau tunduk kepada pimpinan, kepada otoritas pemerintah, tapi karena sikon. Dan memang memungkinkan orang-orang seperti melakukan ibadah tetap kumpul. It's okay, saudaraku. Tapi mari belajar kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Hal selanjutnya, orang-orang yang dipilih Tuhan. Apa, saudaraku? Orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang punya etika. Orang-orang yang tidak sembrono. Orang-orang yang tahu aturan main dalam hidup ini, saudaraku. Ya. Tentu saudara kalau bepergian, pulang dari bepergian, kita wajib cuci tangan, saudaraku. Ya. Sebelum ada wabah virus corona juga, saudaraku, ya, namanya orang mau makan, saudaraku, baru pulang ya cuci tangan, saudaraku. Waktu kita ada di kendaraan umum pun, saudaraku, hari-hari ini kita wajib pakai masker, saudaraku. Bukan ikut-ikutan, saudaraku, ya. Tetapi mengantisipasi banyak hal, saudara. Kecuali saudara cari di toko ini, toko itu, di pasar kehabisan masker, ya, apa boleh buat, saudaraku. Ya, saya percaya tetap Tuhan tetap tolong kita karena memang keadaan, ya. Tuhan tidak hanya tolong orang-orang yang pakai masker toh, yang yang suka cuci tangan, tidak hanya menolong orang-orang yang rajin pakai hand sanitizer, saudaraku. Tetapi kalau ada kita pakai, kita pergunakan. Tapi ketika kita mau beli kehabisan, saudaraku, percayalah Tuhan tetap menyertai kita. Percayalah Tuhan tetap tolong saudara dan saya, saudaraku. Haleluya. Kita mesti percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Saudara perhatikan hal selanjutnya. Siapa sih orang-orang yang dipilih Tuhan? Saudara, didapatilah maka ada 300 orang yang siap berperang, yang minum dengan beretika, ambil air di tepi sungai dengan tangan mereka. Ini orang-orang yang beretika. 300 orang ini, saudaraku. Saudara lihat ayat yang ke-16, 17, 18, Hakim-Hakim pasal yang ke-7 dikatakan demikian. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukan seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Perhatikan ayat 19, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikian, saudara perhatikan, demikian ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kanan, tangan kirinya, dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara perhatikan 300 orang yang dipilih Tuhan, diseleksi Tuhan, saudaraku, orang-orang pilihan. Selanjutnya 300 orang ini apa yang mereka lakukan? Apa yang diperkatakan oleh Gideon, mereka taat, mereka ikut.
Ketika Gideon katakan kita bagi tiga, kita bagi tiga kelompok, 100, 100, 100. Yang 100 orang ikut aku, ikut saya. Kemudian Gideon katakan, kalau saya tiup sangkakala harus semuanya tiup sangkakala. Dengan kata lain, 300 orang ini adalah orang-orang yang setia. 300 bicara tentang kesetiaan. 300 ini ada orang-orang yang setia. 300 ini ada orang-orang yang taat. Taat akan kebenaran firman Tuhan, taat akan otoritas, taat akan perkataan pimpinan, taat akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, justru tidak dengan 32.000 orang. Tentara Amalek, tentara Midian dapat ditaklukkan, dikalahkan. Tidak. Tapi Alkitab katakan hanya dengan 300 orang tentara musuh bisa dikalahkan. Dan 300 ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang siap jadi seperti 300 orang pilihan tentara Gideon. Tuhan sementara cari orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh 300 orang ini. Mereka taat. Apa yang Gideon katakan, firman Tuhan katakan melalui Gideon, mereka taat, mereka setia, mereka dengar, mereka lakukan. Ada satu hal yang ayat yang luar biasa. Mari kita lihat masih dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Coba saudara perhatikan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan kalimat selanjutnya apa? Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saudaraku, sudah capek. Orang Jakarta bilang sudah dalam keadaan lelah. Tapi 300 orang ini mereka tetap kejar musuh. Mereka sudah dalam keadaan lelah. Saudaraku, peperangan belum selesai. Mereka dalam keadaan lelah. Mereka capek. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya, saudaraku, libur anak sekolah. Saudaraku, baru kurang lebih 2 minggu mungkin. Ya. Beberapa kantor rupa perusahaan, mereka bawa pekerjaan di rumah. Lelah. Beberapa anak Tuhan, mereka harus tetap bekerja. Ada beberapa jemaat yang kami layani, ketika saya minggu lalu tidak lakukan ibadah live streaming, tidak juga ibadah kumpul seperti biasa. Tapi minggu lalu saya ibadah dari rumah ke rumah. Saya hitung-hitung kurang lebih ada 22 rumah yang saya kunjungi, datangi. Sengaja saya datang, saudaraku, bawa perjamuan kudus, bikin ibadah singkat, ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Dan saya langsung handle, saya langsung tangan, saya langsung pimpin, saudaraku. Dan beberapa jemaat yang saya hadapi, mereka katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, saya masih harus bekerja, nggak bisa libur. Saya katakan Tuhan menyertai engkau. Beberapa jemaat yang saya tahu persis, ada beberapa bapak, ada beberapa juga anak muda, ada beberapa juga ibu yang tetap harus bekerja. Saudara, saya katakan silakan tetap melakukan tugas. Tuhan menyertai. Tuhan pasti memproteksi dengan kuasa darat Tuhan. Kenapa? Bukan karena sengaja tidak mau mengikuti himbauan pemerintah, social distance, aku menutup diri, tinggal di rumah, enggak, karena sikon, karena keadaan. Sama seperti garis depan para tim medis, dokter, perawat, mereka harus tetap bekerja, mereka ada di garis depan. Sama para kepala rumah tangga kalau memang harus bekerja. Sekalipun hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak hal-hal yang menakutkan. Ada wabah COVID-19 saudaraku. Tapi percayalah, kita mesti percaya. Saya katakan kepada beberapa jemaat yang tetap harus bekerja dalam 2 minggu ini, katakan silakan. Tuhan menyertai. Tuhan memproteksi Anda dengan kuasa darat Tuhan. Kita mesti percaya kebenaran firman Tuhan. Saya katakan dalam ibadah dari rumah ke rumah minggu lalu, saya pimpin langsung dengan membawa perjamuan kudus. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya angkat Keluaran pasal yang ke-12. Saya katakan silakan.
Ya. Sama seperti janji Tuhan kepada umat Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-12. Mereka, Alkitab katakan, bagaimana tidak ada kematian anak sulung. Kenapa? Karena ada tanda darah di rumah mereka. Di atas pintu dan di kedua jendang pintu mereka kiri kanan ada tanda darah. Darah anak domba yang dioles di atas pintu dan pinggir pintu. Saya katakan bahwa hari-hari ini kita tidak perlu lagi korbankan binatang. Kita tidak perlu lagi korbankan domba, anak domba. Tapi kita imani anak domba yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kita mesti percaya ketika saya katakan kita menerima roti dan anggur. Minggu lalu saya sampaikan, kita mengikuti perjamuan kudus, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita menyatu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa darah Yesus memproteksi saudara dan saya. Itu sebabnya kita terlalu percaya. Firman Tuhan kita amenkan, saudaraku. Ada penyertaan Tuhan. Kita mesti percaya bahwa saudara saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dari sekian banyak umat manusia dalam muka bumi. Ada sekian banyak, sekian ratus juta umat manusia di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Ada sekian banyak umat Kristiani di tengah-tengah negeri ini. Tapi ternyata firman Tuhan yang katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hari-hari ini juga Tuhan sementara pilih orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mau setia. Gideon mendapati ada 300 orang yang setia. Ada 300 orang yang mau dengar apa kata Gideon. Ada 300 orang yang mau taat melakukan setiap perintah Gideon. Luar biasa. Tadi saya katakan dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang keempat, sekalipun sudah lelah, mereka sudah capek, tapi mereka tetap mengejar musuh. Mereka tetap menjalankan tugas. Kenapa? Karena ketaatan mereka, karena kesetiaan mereka. Haleluya. Saya bersyukur hari-hari ini pemirsa, jemaat-jemaat yang kami layani, saudaraku, kami sementara melakukan juga yang namanya doa rantai 24 jam, saudaraku. Mulai dari jam 12 tengah malam. Saya bersyukur ada beberapa yang ambil waktu doa rantai per jam, yang komit ambil waktu 12 jam 1 ada beberapa, jam 1, jam 2, terus 24 jam. Tidak ada waktu yang kosong, tidak ada waktu yang lowong selama 24 jam. Haleluya. Ibu Gembala juga mengambil waktu, saudaraku, jam 1 sampai jam 3. Saya juga ambil waktu khusus, saudaraku, jam 3 sampai jam 5. Dan terus, saudaraku, sampai kembali lagi jam 24.00, jam 12 tengah malam, saudaraku. Saya bersyukur rekan-rekan saya share hal ini ke pimpinan saya, saudaraku, ya, salah satu persekutuan di Jakarta Selatan, untuk ada juga doa rantai. Dan puji Tuhan, pimpinan kami, saudaraku, menerima usulan saya, dan persekutuan itu juga melakukan doa rantai, saudaraku, hari-hari ini. Saya katakan puji Tuhan. Kenapa? Masih ada anak-anak Tuhan yang mau, saudaraku, setia. Sekalipun mungkin kita capek, lelah, saudaraku, menghadapi situasi hari-hari ini, saudaraku, yang tidak atau belum kunjung selesai wabah virus corona. Tapi kita percaya tidak selamanya awan gelap menudungi hari-hari ini. Kita terlalu percaya ada fajar kemuliaan Tuhan, ada kasih Kristus yang siap menerangi, siap menyinari, saudaraku. Saya percaya badai ini pasti berlalu. Saya terlalu percaya, kita harus percaya, saudaraku. Asal, saudaraku, Tuhan dapati ada orang-orang yang mau komit, ada orang-orang yang mau setia, ada orang-orang yang mau taat seperti 300 orang dalam peperangan tentara Gideon. Haleluya. Saya percaya bahwa hari-hari ini saudara saya adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Saudara dan saya dipilih Tuhan tidak kebetulan. Saya tidak punya kamus kebetulan dalam hidup ini. Kita mesti percaya saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan kalau kita orang-orang pilihan Tuhan, pasti Tuhan tolong saudara dan saya. Kita menyadari, saudaraku, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, tidak ada hal yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita tahu otoritas itu ada di tangan Tuhan. Kuasa itu ada di tangan Tuhan. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita kembali kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu takut menghadapi hidup ini. Saya katakan tadi bahwa minggu lalu sempat saya keliling dari rumah ke rumah. Kurang lebih 22 keluarga, 22 rumah yang saya kunjungi, melakukan doa, ibadah singkat, mengadakan perjamuan kudus. Saya katakan kepada beberapa jemaat, pelayanan seperti ini, kalau karena manusia saya, ini sangat-sangat beresiko. Tapi puji Tuhan, justru ada beberapa jemaat yang kami kunjungi dalam keadaan sakit. Puji Tuhan, mereka sudah sembuh. Ya, didoakan khusus, mereka terima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Dan mereka sudah disembuhkan, dijamah dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita percaya saudara saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang tidak takut menghadapi hidup ini. Orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang punya etika, yang tahu jam-jam ibadah, yang tahu jam-jam berapa saya harus berdoa duduk di kaki Tuhan, sesuai dengan komit kita, doa rantai kita, saudaraku. Kalau di komunitasmu, pemirsa, kalau di gerejamu ada jam-jam doa rantai, ambil saudaraku. Berpartisipasi, ikut ambil bagian. Kenapa? Saya percaya seperti firman Tuhan katakan, ketika kita lakukan hal ini bukan untuk manusia, kita lakukan untuk Tuhan. Saya percaya ada upah yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Selanjutnya, orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mau taat, orang-orang yang setia, seperti 300 pasukan Gideon. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan di mana saja berada, seluruh pemirsa yang menyaksikan haleluya live streaming ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan meneguhkan saudara saya, mengkuatkan saudara saya. Kita aminkan firman Tuhan. Roma 10:17 katakan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi oleh Tuhan. Mari saudaraku, sekalipun saudaraku melalui online live streaming ini, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita satukan hati pada saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami aminkan, kami orang-orang yang dipilih Tuhan. Kami aminkan, kami orang-orang haleluya pilihan Tuhan. Dan kalau Tuhan pilih itu tidak pernah salah. Haleluya, haleluya. Kami juga mau jadi seperti 300 tentara Laskar Gideon, umat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya kami tidak perlu ada kesombongan dalam hidup ini. Kami tidak perlu memegahkan diri. Kalau kami hidup, masih hidup sampai detik siang hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Firman mengajar sebagai orang pilihan Tuhan, kami tidak perlu takut akan kematian. Kami tidak perlu takut akan merebaknya wabah virus corona hari-hari ini. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami mau hidup beretika dalam hidup di hari-hari ini. Tidak sembrono menghadapi hidup ini. Haleluya. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kami mau belajar setia, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan seperti 300 tentara Laskar Tuhan, taat kepada pimpinan, taat kepada Gideon, terlebih taat kepada Tuhan. Kami juga belajar mau taat akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Nah, firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak ada bayang-bayang perubahan di dalamnya. Haleluya. Kami semua saat ini sudah diberkati
melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Semua yang sudah diberkati Tuhan pemirsa, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.